Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi teks negosiasi. Itu tepatnya bab 4 ya untuk semester genap ini. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui bersama setelah mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan antara dua belah pihak. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu negosiasi? Di sini satu, bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Faktor yang kedua, semua pihak tidak dirugikan. Faktor yang ketiga, alasan disampaikannya secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. Berikutnya, hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Kemudian faktor berikutnya, pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. Berikutnya, kedua belah pihak tidak memaksakan kehendak atau keinginannya. Dan yang terakhir, mementingkan kepentingan bersama. Artinya di sini tidak boleh egois ya antara kedua belah pihak tersebut. Nah, setelah itu bagaimana atau apa saja sih struktur dari teks negosiasi? Nah, untuk menulis atau menyusun teks negosiasi, terlebih dahulu kita harus memahami strukturnya. Di antaranya ada orientasi. Ya, orientasi di sini merupakan pembuka, ya, pembuka atau disebut juga sebagai basa-basi sebelum terjadinya tawar-menawar, yang biasanya merupakan pendahuluan. Yang berikutnya, struktur pengajuan. Struktur pengajuan ini merupakan ungkapan ya berupa itu usulan, ya, kemudian permohonan atau permintaan ya yang diajukan ke pihak lawan. Struktur berikutnya adanya penawaran. Nah, dengan tadi adanya pengajuan, ya, pasti muncul penawaran di sini. Ya, yang mana penawaran dalam teks negosiasi merupakan inti ya, dari teks negosiasi tersebut. Yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan di sini merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Nah, berikutnya unsur kebahasaan teks negosiasi. Kebahasaan dalam teks negosiasi umumnya sering menggunakan kata ganti orang atau yang disebut dengan pronomina. Misalkan saya, ya, ataupun kita, atau mungkin di sini dipanggil dengan kata-kata sapaan, ya, seperti Mas, ya, kemudian Pak, Bu, ya, Om, ya, dan sebagainya. Berikutnya di sini sering menggunakan kalimat deklaratif dan integratif. Ya, apa itu deklaratif? Adalah kalimat pernyataan dan integratif adalah kalimat pertanyaan. Jadi ya sering memuat kalimat pernyataan dan pertanyaan. Kemudian sering menggunakan kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif di sini adalah kalimat yang tujuannya mengajak, menghimbau ataupun membujuk ya halayak umum. Nah, ini sering ada atau sering terjadi dalam negosiasi. Ya. Dan yang terakhir, tuturan pasangan.
Nah, di sini sering menggunakan kata-kata yang saling menjawab. Misalkan mengucapkan salam, ya dijawab salamnya tersebut. Assalamualaikum, dijawab menjadi Waalaikumsalam. Nah, bagaimana sekarang untuk menulis teks negosiasi berbentuk naratif? Ya. Di sini dalam penyampaian teks negosiasi, ya tidak harus selalu berbentuk dialog ya atau percakapan. Bisa juga berbentuk naratif atau cerita. Ya, yang sama-sama di dalamnya ini ya akan ada pemeran atau partisipan ya. Dan kemudian teks negosiasi ini ya harus selalu dipresentasikan ya. Di sini dalam arti dipresentasikan itu ya dengan mendeskripsikan skenario peristiwa, kemudian mempelajari karakter peran ya sebagai peran penjual, pembeli ya. Kemudian menentukan pemerannya ya. Di situ nanti siapa yang akan menjadi peran pembeli, siapa yang akan menjadi peran penjual. Misalkan contoh kalau dalam jual beli. Kemudian melakukan pemeranan tersebut ya, dan akhirnya ditutup dengan diskusi dan evaluasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk materi berikutnya akan kita teruskan di minggu atau dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.